Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kembali lagi sama Kak Ara di mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan bahas tentang hidrolisis garam, tepatnya yaitu menghitung pH hidrolisis garam. Nah, di sini udah ada salah satu contoh soal untuk menghitung pH hidrolisis garam melalui reaksi, gitu ya. Nah, soalnya ada larutan asam asetat 0,2 molar sebanyak 25 ml Ka-nya 10⁻5 dicampurkan dengan 25 ml larutan NaOH 0,2 molar. pH larutan yang terbentuk adalah nah untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu ini termasuk hidrolisis asam atau basa, gitu ya. Nah, masih ingat cara menentukan sifat hidrolisis garam? Nah, caranya adalah kita harus tahu dulu dia asam asetat ini termasuk asam apa, gitu. Ini apa? Asam asetat ini adalah namanya CH3COOH. Nah, CH3COOH ini apa, teman-teman masih ingat? Dia termasuknya asam kuat atau asam lemah? Iya, dia termasuknya asam lemah, gitu ya. Nah, sekarang dicampur sama NaOH. Nah, NaOH itu apa? Basa apa? Iya, basa kuat. Oke, berarti hidrolisis yang terbentuk dari asam lemah sama basa kuat, dia termasuknya hidrolisis apa? Iya, hidrolisis basa. Atau cara menentukan sifat hidrolisis kita lihat dari senyawa yang kuatnya aja, gitu ya. Senyawa yang kuatnya. Nah, karena di sini yang kuatnya itu basa, berarti nanti dia sifatnya basa. Kalau gitu berarti kita masukkan ke rumus mencari hidrolisis basa, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam dikalikan I. Ini ya rumusnya. Nah, kalau asam berarti pakainya H+. Konsentrasi H+ sama dengan KW per KB dikali konsentrasi garam dikali, maaf ini nggak cukup, dikali I gitu ya. Oke, nah jangan lupa KW itu dia tetapan ya. Tetapan hidrolisis nilainya 10⁻14. Karena tetapan berarti dia selalu nilainya 10⁻14. Oke, kalau gitu, nah berarti kita butuh apa? Butuh konsentrasi garam ya kan? Tapi di soal ini kita belum tahu konsentrasi garamnya, ya enggak? Kita baru tahu, kita baru bisa nyari konsentrasi dari asam lemah sama konsentrasi dari basa kuatnya aja, gitu kan? Nah, maka dari itu untuk mencari konsentrasi garam harus kita reaksikan dulu. Di sini CH3COOH direaksikan dengan NaOH. Nah, maka menghasilkan apa? Menghasilkan garam. Garamnya yaitu CH3COONA, gitu ya, plus air. Ini reaksi sampingnya air, gitu ya. Oke, berarti nanti mula-mula reaksi sisa. Oke, CH3COOH berapa molnya? Nih, langsung kita kalikan aja ya. 0,2 dikali 25. Berarti 5 milimol ya. Terus NaOH-nya, nih milimol. NaOH-nya juga 25 mili dikali 0,2 molar juga sama 5 milimol. Nah, kalau gitu, ini mula-mulanya belum reaksi ya. Itu setaranya berarti gimana? Ya, karena ini 5 milimol, di sini juga 5 milimol, berarti yang bereaksi juga sebanyak 5 milimol. Sini juga sama 5 milimol gitu ya. Nah, berarti garamnya juga dia sebanyak 5 milimol. Sini juga 5 milimol. Oke, berarti sisanya gimana? Udah, ini habis ya. Ini juga habis. Di sini tinggal 5 milimol. Oke, ketemu deh mol dari garamnya, CH3CONA-nya. Tapi kita pengen konsentrasinya ya. Tadi kita pengen konsentrasi garam. Berarti nanti nyari konsentrasinya gimana? Masih ingat? Nyari konsentrasi atau molaritas? Berarti mol per volume, ya kan? Molnya tadi 5 ya, 5 milimol dibagi volumenya. Nah, di sini volumenya pakai volume total, gitu ya. Oke, volume totalnya berapa? Di soal diketahui 25 mili sama 25 mili. Berarti tinggal ditambah aja 25 tambah 25 yaitu 50. Oke, berarti berapa? Ketemu 10⁻1. Gitu ya. Oke, berarti kita masukkan ke rumus. Konsentrasi OH- sama dengan
akar KW per KA kali konsentrasi garam dikalikan I. Sama dengan KW-nya tadi 10 pangkat 14, KA-nya di soal 10 pangkat 5 ya. Kali konsentrasi garamnya kita cari 10 pangkat 1 tadi dikali I. I itu apa? I itu adalah jumlah valensi atau jumlah ion ion garamnya. Ion yang lemah dari garamnya. Oke, garamnya kan CH3COONA ya. Nah, kakak tulis di sini CH3COONA. Nah, kita lihat dari ion yang lemahnya. Gitu. Nah, CH3COONA ini kan kalau terionisasi jadi CH3COO- plus Na plus. Nah, ion yang lemahnya yang mana? Ion yang lemah berarti ion yang dari asam lemahnya. Karena yang lemahnya asam ya, berarti dari CH3COO-nya. Berarti ini. Nah, jumlah CH3COO-nya ada berapa? Ada 1, ya kan? Berarti valensinya 1 di sini. Gitu ya. Tinggal kita hitung aja. Berarti nanti berapa? Ketemu 10 pangkat min 10 ya. Atau hilang akarnya jadi 10 pangkat min 5. Oke. Nah, karena OH min ya, berarti sebelum nyari pH kita cari pOH-nya dulu. pOH apa? 14 min konsentrasi pOH, mohon maaf, min log konsentrasi OH min. Berarti berapa? Min log 10 pangkat min 5. Atau pOH-nya sama dengan 5. Berarti pH-nya berapa? pH-nya tinggal 14 dikurangi pOH. Atau pOH-nya 5. Jadi ketemu sama dengan pH-nya 9. Gitu ya. Nah, pH lebih dari 7 berarti dia pH basa. Gitu. Sesuai sama tadi garam yang terbentuknya kan garam basa. Gitu ya. Nah, ini dia soal untuk yang nomor 1. Nah, ini sebenarnya kalau cara manual. Nah, kalau cara cepatnya gimana? Nah, kakak punya cara cepatnya. Cepatnya, tinggal kita gunakan rumus berikut. Konsentrasi OH min sama dengan akar KW per KA dikali mol salah satu dibagi volume total dikali I. Nah, oke, kita masukkan aja KW-nya tadi 10 pangkat min 14 ya nilainya, KA-nya di soal 10 pangkat min 5 dikali mol salah satu. Di sini berarti kita pakai asam asetat sama senyawa NaOH. Nah, kita cari molnya dari asam asetat CH3COOH. Molnya karena diketahui molaritas sama volume, berarti kita pakai rumus M kali V. M-nya berapa? 0,2 dikali V-nya 25. Berarti ketemu 5 milimol. Begitu juga yang mol NaOH. Nah, karena sama ya 0,2 sama 25 juga, berarti juga sama 5 milimol. Oke, kita masukkan mol salah satunya 5 dibagi sama volume totalnya. Tadi ya 25 tambah 25 10 dikali I. I-nya tadi valensi jumlah ion yang lemah dari garamnya, yaitu 1. Oke, berarti tinggal kita hitung aja. Ini jadi 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1 ya, dikali 1. Berarti sama aja akar 10 pangkat min 10. Atau sama aja hilang akarnya jadi 10 pangkat min 5. Cari pOH-nya. pOH-nya 5 ya. Kalau gitu pH-nya berarti 14 min 5 sama dengan 9. Hasilnya sama kayak yang tadi sebelumnya, ya enggak? Nah, berarti cara cepat ini, ya aku tulis di sini ini untuk cara cepat gitu ya. Nah, cara cepat di sini adalah mempercepat cara kita untuk gak usah kita reaksikan. Kalau tadi cara manual itu kan harus kita reaksikan dulu ya buat cari molaritas garamnya, ya enggak? Kita reaksikan dulu asam asetat sama NaOH-nya baru ketemu molaritas garamnya. Tapi kalau untuk cara cepat itu tinggal kita masukkan aja molnya, ya kita pakai mol salah satu terus dibagi volume total. Nah, mol salah satunya ini karena ini kan sama-sama 5 milimol ya, berarti kita pakai 5 milimol. Tapi kalau misalnya nanti molnya berbeda, berarti kita pakai mol yang paling kecil. Begitu ya. Nah, itu dia cara menghitung hidrolisis garam yang melalui reaksi gitu ya. Jadi, melalui reaksi itu berarti molaritas garamnya itu nggak diketahui. Kayak tadi kita harus mereaksikan dulu asam asetat sama NaOH-nya.
Tapi kalau misalnya di soal udah diketahui molaritas dari garamnya, berarti bisa langsung kita masukkan aja ke rumus tanpa harus kita reaksikan satu-satu, gitu ya. Dan ini cara cepat ini kita gunakan kalau soalnya itu belum diketahui molaritas garamnya. Begitu. Jadi baru diketahui senyawa asam dan basanya aja. Gitu ya. Oke, itu saja untuk pembahasan soal pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.